Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuraini dari kelas 10-6. Di sini saya ingin melaksanakan remedial geografi, yaitu membuat tugas video materi penjelasan mengenai litosfer dan hidrosfer. Litosfer. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan belerang dioksida. Struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak samudra dan benua. Lapisan litosfer di kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu lapisan sial di bagian atas yang tersusun oleh logam silisium dan aluminium, sedangkan lapisan sima di bagian bawah tersusun oleh silisium dan magnesium. Mantel bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan mencapai 2890 km. Mantel bumi terdiri dari mantel bawah dan mantel atas. Inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan terdalam dari bumi yang diperkirakan mencapai kedalaman 5.500 km. Inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Batuan penyusun litosfer. 1. Batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang berasal dari magma yang membeku. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen yaitu batuan yang terbentuk dari erosi batuan yang mengendap dan memadat. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Tenaga pembentuk muka bumi. A. Tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Proses endogen dibagi menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. 1. Tektonisme. Tektonisme yaitu tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan lapisan permukaan bumi secara mendatar atau vertikal. 2. Vulkanisme. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berkaitan dengan keluarnya atau naiknya magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. 3. Seisme. Seisme yaitu getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam. B. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Proses eksogen dibagi menjadi 4, yaitu pelapukan, erosi atau pengikisan, sedimentasi atau pengendapan, dan mass wasting. 1. Pelapukan. Pelapukan merupakan peristiwa hancur atau berubahnya bentuk batuan baik secara fisik, kimiawi maupun secara biologis. 2. Erosi atau pengikisan. Erosi atau pengikisan yaitu proses pengikisan terhadap batuan atau tanah yang terjadi oleh air, angin, dan gletser. 3. Sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi atau pengendapan yaitu proses pengendapan atau penumpukan material hasil erosi, pelapukan, dan mass wasting yang terjadi di wilayah perairan darat maupun perairan. 4. Mass wasting. Mass wasting merupakan proses perpindahan massa batuan atau tanah dalam volume yang cukup besar karena adanya pengaruh gravitasi. Hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro artinya air dan sphaira artinya lapisan. Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi. Hidrosfer terbagi menjadi perairan darat dan perairan laut. Terdapat 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Perairan laut. Perairan laut dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sebab terjadinya dan kedalamannya. Berdasarkan sebab terjadinya. 1. Laut ingresi. Laut yang terjadi karena penurunan dasar laut. Contohnya yaitu Laut Sulawesi dan Laut Jepang. Laut transgresi. Laut yang terjadi karena penurunan daratan. Contohnya Laut Jawa dan Laut Arafuru. Laut regresi. Terjadi karena sedimentasi laut yang tinggi. Contohnya dataran Sahul dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan kedalamannya, zona litoral yaitu berada di batas antara garis pasang surut air laut yang dapat tergenang air laut. Zona neritik memiliki kedalaman laut kurang dari 200 meter. Sinar matahari mampu menembus zona ini dan banyak organisme laut. Zona batial, kedalaman laut antara 800 hingga 1800 meter. Tidak mampu menembus sinar matahari, organisme laut terbatas. Zona abisal memiliki kedalaman laut lebih dari 1800 meter.
tidak dijumpai matahari, tekanan air besar, dan tidak dijumpai tanaman. Perairan darat. Perairan darat merupakan semua bentuk yang terdapat di daratan, baik berupa cair, es, atau salju. Jenis-jenis perairan darat yaitu sungai, danau, rawa, dan air tanah. 1. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah. 2. Sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. 3. Rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. 4. Danau. Danau adalah suatu cekungan atau basin di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak.